Sistem saraf tersusun atas dua tipe sel, yaitu neuron dan glia. Neuron berfungsi untuk menerima informasi dan mentransmisikannya ke sel-sel lain. Sedangkan fungsi glia sendiri memiliki banyak fungsi, sehingga sulit untuk diringkas dalam bagian ini. Struktur sel hewan. Struktur pemisah antara bagian dalam sel dan lingkungan luar disebut dengan membran. Sering disebut juga membran plasma yang menyelimuti sebuah sel. Membran sel tersusun atas dua lapisan molekul lemak yang dapat berpindah secara bebas. Sebagian besar zat kimia tidak dapat melintasi membran sel. Namun, terdapat beberapa sel zat kimia yang dapat melintasi membran melalui celah-celah khusus pada membran yang disebut kanal protein. Zat-zat kimia tersebut adalah beberapa ion bermuatan listrik, yaitu ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Molekul-molekul kecil yang tidak bermuatan seperti air, oksigen, karbon dioksida, dan urea. Semua sel dalam tubuh memiliki nukleus, kecuali sel darah merah pada mamalia. Nukleus sendiri adalah bagian sel yang di dalamnya terkandung kromosom. Mitokondrion atau bisa disebut mitokondria adalah sebuah organ sel yang menjalankan aktivitas metabolisme, menyediakan energi yang dibutuhkan sel untuk melakukan aktivitas lain. Mitokondria membutuhkan bahan bakar dan oksigen untuk menjalankan fungsinya. Di dalam membran plasma, terdapat kanal-kanal protein yang dapat dilalui oleh ion-ion tertentu. Protein berfungsi sebagai materi pembangun sel dan membantu beragam reaksi kimia. Sejumlah ribosom dapat mengambang bebas di dalam membran sel, tetapi sebagian lagi menempel pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sebuah organ sel yang terdiri dari rangkaian tabung-tabung yang berfungsi untuk mentransportasi protein baru yang telah disintesis menuju lokasi lain. Struktur neuron memiliki sebuah nukleus, sebuah membran mitokondria, ribosom, dan organel lain yang umum ditemukan pada sel hewan. Karakteristik yang membedakan neuron sel lain adalah bentuknya yang khas. Neuron motorik memiliki badan sel yang terletak di dalam sumsum tulang belakang. Neuron yang berukuran lebih besar terdiri atas komponen dendrit, sebuah soma atau badan sel, sebuah akson, dan ujung pransinaptik. Neuron motorik memiliki badan sel terletak dalam sumsum tulang belakang melalui dendrit. Neuron sensorik memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan tipenya. Neuron sensorik yang sensitif memiliki terhadap sentuhan dan akan meneruskan informasi dari kulit ke sumsum tulang belakang. Bentuk dendrit antar non-neuron sangat bervariasi, bahkan dalam neuron yang sama. Bentuk dendrit pada suatu neuron dapat berubah dari waktu ke waktu. Bentuk dendrit dipengaruhi oleh cara dendrit mengkombinasikannya beragam input dengan input yang masuk ke neuron. Di dalam badan sel atau soma terdapat organel sel seperti nukleus, ribosom, dan mitokondria dan lainnya. Akson adalah serabut tipis berdiameter konstan yang panjangnya terkadang melebihi dendrit. Istilah akson
berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti sumbu. Fungsi akson sendiri adalah sebagai pengirim informasi yang diteruskan oleh neuron lain ke kelenjar atau ke otot. Akson pada jumlah besar dalam jumlah besar vertebrata dilapisi oleh suatu materi insulator yang disebut dengan selubung myelin. Pada selubung myelin terdapat celah-celah yang disebut dengan Nobus Ranvier. Bentuk sebuah neuron menentukan bagaimana ia berhubungan dengan neuron lain dan menentukan kontribusi pada sistem saraf. Glia, sel-sel yang mendukung non-neuron dari sistem saraf terdapat di parenkim otak di sumsum tulang belakang. Fungsi sel glia yaitu menyediakan nutrisi untuk neuron, insulasi neuron secara elektrik, menghancurkan patagen dan menghilangkan neuron mati, menyediakan petunjuk pengarah akson dari neuron. Pertama-tama, darah merupakan elektrokimiawi yang sangat selaras, yang dapat mengalami gangguan berat oleh adanya introduksi jenis-jenis bahan kimia tertentu. Untungnya, ada mekanisme yang menghalangi masuknya banyak substansi toksik atau beracun dari darah ke dalam otak yang disebut blood-brain barrier. Penghalang darah ke otak, penghalang ini merupakan konsekuensi dari struktur pembuluh darah serebral khusus. Penghalang darah otak tidak menghalangi lewatnya semua molekul berukuran besar. Beberapa molekul berukuran besar yang sangat penting bagi fungsi normal otak, misalnya glukosa, ditransportasikan secara aktif melalui dinding pembuluh darah serebral. Saraf darah otak dibutuhkan untuk mencegah kerusakan neuron pada otak. Cara kerja darah otak bergantung pada susunan sel-sel endotelium penyusun dinding pembuluh darah kapiler. Molekul yang melintasi saraf darah otak terdiri dari molekul kecil tidak bermuatan, yaitu molekul oksigen dan karbon dioksida. Kedua, molekul terlarut dalam lemak membran, terdiri dari vitamin A dan D. Saraf darah otak ini menghalangi zat-zat berbahaya seperti zat-zat kimia yang berguna atau bernutrisi, seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan hormon. Glukosa yaitu sebuah molekul gula sederhana. Glukosa menjadi sumber neuron satu-satunya karena glukosa dapat melewati sawah dan otak pada orang dewasa. Neuron membutuhkan glukosa dalam jumlah yang banyak. Hati dapat menghasilkan glukosa dari berbagai jenis karbohidrat, asam amino, dan gliserol, yaitu sebuah produk yang dihasilkan dari metabolisme lemak. B1 atau tiamin, sebuah zat kimia yang dibutuhkan dalam pemanfaatan glukosa. Defisiensi tiamin yang berkepanjangan akan mengakibatkan matinya neuron-neuron. Kejadian ini disebut dengan sindrom Korsakoff yang ditandai dengan kerusakan ingatannya. Improve adalah rangsangan yang kita terima dari lingkungan sekitar kita. Lalu, si rangsangan ini akan dibawa oleh neuron dan menjalari si serabut saraf yang ada di dalam tubuh kita. Hasil yang diterima dari improve itu akan menjadi efek di badan kita. Nah, munculnya itu akan berupa gerakan yang akan kita alami. Nah, gerakan tersebut itu akan menjadi dua. Ada gerakan secara refleks sama gerakan sadar. Yang aku jelasin bakalan gerakan sadar dulu. Jadi si gerakan sadar ini itu akan kita alami secara sadar gitu kan. Nah, kalau yang gerakan refleks itu tuh nggak sengaja kita rasain gitu kan. Tiba-tiba kita ngerasain ada gerakan aja, itu bisa disebabin dari rangsangan secara otomatis tanpa dikontrol oleh otak kita. Potensial jeda, sebab perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan dalam sel. Jika tidak terdapat gangguan dari luar,
maka membran akan tetap mempertahankan polarisasi listriknya. Jika dibandingkan dengan neuron yang berada di luar, maka neuron yang berada di dalam lebih menghasilkan potensial yang negatif. Neuron yang berelaksasi disebut juga dengan potensial jeda. Potensial aksi. Pemberian stimulus yang melewati ambang batas akan tetap menghasilkan respon yang sama. Yang dinamai potensial aksi yaitu depolarisasi yang terjadi tiba-tiba disertai dengan perubahan potensial dari keadaan normal. Perambatan potensial aksi mengacu kepada transmisi potensial aksi di sepanjang akson yang akan menghasilkan potensial aksi lainnya. Potensial aksi dari awal dan akhir akan tetap menghasilkan kekuatan yang sama. Selubung mielin dan lompatan konduksi. Jadi selubung mielin yaitu sebuah materi yang menginsulasi akson yang tersusun dari lemak dan protein. Selubung mielin ini dapat meningkatkan kecepatan pengantaran impuls. Setelah potensial aksi muncul pada nodus, ion natrium yang masuk ke dalam akson akan berdifusi lebih lanjut ke dalam akson. Sementara ion natrium akan menolak keluar ion positif yang sudah ada sehingga mendorong rantai ion positif menuju ke nodus berikutnya. Begitu kira-kira penggambarannya ya. Cara pengaliran ion ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan regenerasi potensial aksi pada setiap titik sepanjang akson. Jadi lompatan potensial aksi dari satu nodus ke nodus lain disebut dengan konduksi lompatan.